Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat ke-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ayat ini adalah ayat yang semakna dengan surah An-Nisa ayat 46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layam bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wanzurna lakana khairan lahum. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami membangkang. Mereka mengatakan pula, dengarkanlah, sedangkan engkau wahai Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Mereka mengatakan ra'ina dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Seandainya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dengarkanlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Dalam Al-Baqarah 104 dan juga An-Nisa 46 ada kalimat ra'ina dan kalimat unzurna. Secara makna kalimat ra'ina dan unzurna itu sama saja kurang lebih. Artinya ra'ina itu tolong perhatikan kami, tolong awasi kami. Itu kalimat ra'ina. Kalimat unzurnya juga sama, unzurna, tolong lihat kami. Itu kan sama secara arti. Ra'ina artinya minta diperhatikan. Kalau saya bicara dengan antum, tolong perhatikan. Masalahnya kalimat ra'ina ini kemudian diganti oleh orang-orang Yahudi dengan makna yang lain. Jadi bahasa orang-orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani, kalimat ra'ina yang sering diucapkan para sahabat kepada Rasul apabila Rasul sedang mengajarkan para sahabat, maka para sahabat mengatakan ra'ina, Rasul tolong perhatikan kami, jangan sibuk dengan orang lain.
Tapi bahasa ra'ina yang digunakan orang Yahudi kepada Nabi SAW maknanya adalah dari ru'unah. Ru'unah itu artinya kebodohan, kedunguan bahasa kitanya. Dan itu tidak dipahami oleh orang-orang Islam, bahasa seperti itu. Sehingga disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, jadi sebab nuzulnya ayat ini adalah ketika kaum muslimin mereka berdialog dengan Nabi SAW ketika Rasul mengajarkan ajaran agamanya, ajaran agama Islam kepada para sahabat. Maka sahabat mengatakan, ra'ina, tolong wahai Rasul perhatikan kami, lihat kami, jangan disibukkan dengan yang lain. Artinya kan bahasa ini bagus, minta diperhatikan. Rasul jangan disibukkan ke perkara lain. Akhirnya orang-orang Yahudi mendengar para sahabat ngomong seperti itu, ra'ina. Kalau ngomong dengan Nabi, mereka selalu membicarakan dengan kalimat ra'ina. Maksudnya adalah baik, minta diperhatikan. Tapi dalam bahasa Yahudi yang bukan bahasa Arab, mereka mengambil kalimat ra'ina itu dari kalimat ru'una, artinya bodoh gitu, dungu. Jadi mereka kalau berjumpa dengan Nabi SAW, mereka mengatakan ra'ina, tetapi maksudnya orang Yahudi bukan seperti maksud para sahabat. Kalau sahabat mengucapkan kalimat ra'ina itu maksudnya baik, wahai Rasul perhatikan kami. Tapi orang Yahudi mengucapkan ra'ina kepada Rasul itu seolah-olah memanggil wahai si bodoh, si dungu. Itu maksudnya. Sehingga kemudian disebutkan ada seorang sahabat, salah satu tokoh daripada tokoh-tokoh Ansar, namanya Sa'ad Ibn Ubadah atau Sa'd bin Rabi', antara dua ini. Jadi akhirnya ngancam gitu ya, Sa'd ini sampai mengancam kepada orang Yahudi dan mengatakan, kalau seandainya kalian mengucapkan kalimat itu lagi dan aku mendengarnya, karena sahabat tidak paham bahasa orang Yahudi. Lah kebetulan ada seorang sahabat ini paham, atau Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Mu'adz ini paham dengan gaya bahasa orang Yahudi. Makanya kemudian Sa'd mengancam, kalau seandainya la in sami'tuha min ahadikum yaquluha di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la adribanna unuqa. Ingat orang Yahudi, kalau terlontar lagi kalimat itu dan kalian ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi tidak paham maksud kalian seperti apa, tapi aku tahu maksud kalian itu buruk, bukan seperti sahabat yang membicarakan kalimat ra'ina maksudnya baik, aku penggal leher kalian. Dan Sa'd bin Ubadah adalah pemimpin Khazraj, takut orang Yahudi. Tiba-tiba kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, awalastum taquluna, lah bukankah kalian juga mengucapkan kalimat itu di hadapan Rasul? Kalian juga mengatakan ra'ina, tolong perhatikan kami wahai Rasul. Tapi Sa'ad ibn Ubadah mengatakan, iya, maksud para sahabat baik, tapi maksud kalian ra'ina itu artinya lain. Kalian hendak mengatakan kepada Rasul itu wahai dungu, wahai bodoh, kan gitu ya. Maka kemudian hal ini sampai kepada Nabi SAW, turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, apa kata beliau? Far'iha sam'ah, maka kalian harus fokus mendengarkan kalimat yang jatuh setelahnya. Kenapa?
Karena immal khairu tu'mar bihi wa imma syarru tunha anhu. Karena biasanya kalimat setelah ya ayyuhalladzina amanu boleh jadi sebuah kebaikan yang diperintahkan Allah, atau boleh jadi kalimat itu sebuah keburukan yang kalian harus meninggalkan darinya. Berarti kalimat ya ayyuhalladzina amanu jangan disepelekan. Sebab nanti kalimat setelahnya boleh jadi datang sebuah perintah atau datang sebuah larangan. Kata Abdullah bin Mas'ud. Seperti di sini ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Kalian tidak boleh mengucapkan kalimat ra'ina lagi. Awalnya kalimat ini biasa diucapkan para sahabat karena maknanya bagus. Tolong perhatikan kami, tolong lihat kami Rasul, tolong rawat kami, ya gitu. Tiba-tiba didengar oleh orang Yahudi kalimat ini, kebetulan ada makna yang berbeda, yang buruk di dalamnya menurut bahasa mereka Yahudi. Dipakai pula oleh orang Yahudi kalau ngomong dengan Rasul mengatakan ra'ina, tapi maksudnya bukan seperti para sahabat, maksudnya ngejek. Ra'ina itu maksudnya apa? Wahai si bodoh, wahai si ahmak, si dungu, gitu maksudnya. Rasul tidak paham bahasa Yahudi, disangkanya sama dengan sahabat kan artinya. Kemudian Sa'd bin Ubadah melaporkan bahwa kalimat itu menurut orang Yahudi itu kalimat kotor. Maka turun ayat ini. Orang-orang yang beriman, jangan lagi kalian mengucapkan ra'ina lagi, tapi ambil kalimat lain yang tidak memiliki makna kecuali itu. Apa itu? Ungzurna. Sama maknanya. Tapi kalimat ungzurna dalam bahasa Yahudi tidak memiliki arti kotor gitu ya. Ya ungzurna cuma satu makna. Coba lihat kami. Wasma'u dan dengarkan. Kemudian Allah mengancam karena orang-orang Yahudi ini sudah mengucapkan ra'ina dalam rangka mengejek Rasul, maka Allah tutup ayatnya walil kafirina adzabun alim. Berarti orang Yahudi yang mengucapkan ra'ina kepada Rasul dianggap kafir. Kalimat ra'ina kalau tujuannya seperti orang Yahudi mengejek Rasul, bukan seperti makna yang dihendaki para sahabat, maka ini kalimat kekafiran karena di dalamnya mengejek Nabi SAW. Bisa dipahami enggak? Pemutar-mutar saya ngomong nih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kebiasaan Yahudi ini, biasa mereka itu kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa samar untuk mengejek Nabi. Contoh, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dakhala rahtun minal yahudi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ada rombongan Yahudi masuk ke rumah Nabi, bertamu ke rumah Nabi. Faqalu, maka mereka ramai-ramai mengatakan assamu alayka. Assamu alayka, bukan assalamu alayka, tapi assamu alayka. Fafahimtuha, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun paham dengan bahasa itu. Kemudian Aisyah mengatakan alaikumusam wal la'nah, katanya. Justru kepada kalian asam dan juga laknat, kata Aisyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ngomongnya, jangan keras, kata. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli, karena Allah itu senang orang yang melakukan kelembutan dalam segala hal. Faqultu, maka aku katakan, kata Aisyah, ya Rasulullah, awala tasma maqalu, kau kan dengar apa yang mereka katakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qultu alaikum, kan saya sudah jawab dengan sebutan wa alaikum, titik. Maksudnya gimana? Kalimat assalamu alaikum itu maknanya bagus, keselamatan bagi kalian. Tapi kalau assamu alaikum ini maknanya kebinasaan. Sam itu diambil dari racun. Jadi assamu alaikum itu mudah-mudahan kau mati, itu maksudnya. Kalau assalamu alaikum mudah-mudahan kau selamat, kan beda artinya tuh. Yang satu suruh mati, yang satu suruh selamat, kan gitu. Barat timur artinya.
Assalamualaikum. Maka Aisyah enggak tahan tuh kalimat itu. Aisyah mengatakan wa alaikussam wa la'nah. Kalian saja yang mati dan semoga kalian dilaknat. Ditambah lagi dengan laknat sama Aisyah. Kata Rasulullah, pelan-pelan. Keras sekali kau jawab. Kata Aisyah, Rasul, kau dengar apa yang mereka ucapkan? Iya, saya dengar. Kan sudah saya jawab wa alaikum. Artinya apa? Kamu saja yang mati, itu maksudnya. Rasul tidak mengatakan waalaikumsalam. Cukup waalaikum, kau saja yang kena sam itu, yang kena mati itu. Lihat orang Yahudi seperti ini. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang terkadang bahasa-bahasa itu dalam rangka mengejek Nabi. Subhanallah, kebiasaan orang-orang Yahudi ini sudah ada sejak zaman Bani Israel. Ingat ketika saya berkisah tentang kisah Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun, seorang nabi yang menggantikan Nabi Musa dan Harun setelah kematiannya. Dialah yang membawa Bani Israel yang tadinya menjadi umat pengecut menjadi umat pemberani. Ketika 40 tahun mereka di negeri linglung tidak bisa keluar, akhirnya Musa pun wafat, Harun pun wafat, maka Bani Israel dipimpin Yusa ibn Nun berhasillah mengalahkan orang-orang Arihah, bahkan bisa masuk ke Baitul Maqdis. Ketika mereka masuk Baitul Maqdis ini dibawa oleh Yusa ibn Nun. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Baqarah 58. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadah wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri Baitul Maqdis, makanlah dengan nikmat dari berbagai macam makanan di dalamnya dan yang kalian sukai, tetapi masuklah dari pintu gerbang sambil membungkuk, karena ini tempat suci Baitul Maqdis. Sambil membungkuk maksudnya kalau bahasa kita ini dengan menundukkan kepala, masuk seperti ini ya. Dan jangan pula ucapkan kalimat hittah. Hittah dalam bahasa mereka artinya ya Allah ampuni dosa kami. Jadi masuk dengan cara menunduk, kemudian sambil mengucapkan ya Allah ampuni dosa-dosa kami, atau bahasa singkatnya hittah. Rupanya orang-orang Yahudi ini mereka justru menentang nabinya Yusa ibn Nun. Bukannya masuk ke depan gerbang kemudian kepalanya nunduk, malah masuknya berbalik, pantat dulu masuk. Kemudian mereka mengucap hintah. Hintah diganti menjadi hintah. Apa bedanya hintah dengan hintah? Hintah itu ya Allah ampuni dosa kami. Kalau hintah ini ya Allah kasih makan. Kurang ajar kan? Nabinya mengatakan minta ampun malah minta makan. Nabinya suruh masuk dengan nunduk malah membelakangi, nunggingi gitu kan. Itulah orang Yahudi ya. Jadi memang bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka sudah seperti itu orang-orang Yahudi itu. Maka di zaman Rasul juga mereka terkadang menggunakan kalimat-kalimat untuk mengejek nabinya. Subhanallah, rupanya ditiru pula kalimat-kalimat seperti itu oleh kaum muslimin. Banyak kemudian kemaksiatan-kemaksiatan akhirnya dibungkus sedemikian rupa seolah-olah bukan maksiat dalam bentuk kata-kata. Contoh umpamanya riba diganti namanya jadi bunga. Cantik bunga, ya kan? Bunganya berapa? Bukan ribanya berapa, nggak ada kalau ke bank itu. Kalau saya nabung di sini ribanya berapa? Nggak ada ngomong begitu. Bunganya berapa persen? Gitu kan? Akhirnya apa? Orang nggak tahu itu riba padahal itu bunga itu padahal riba karena diganti namanya kan? Mungkin bahaya. Khamar diganti namanya jadi jus jeruk katanya. Khamar jadi jus katanya. Naudzubillah. Ya. Bahasa kitanya anggur gitu ya. Khamar jadi anggur. Anggur kan cantik gitu ya. Tapi akhirnya supaya halal dibuat jadi anggur.
anggur cap kaki 3. Ma'asyiral muslimin, apalagi kelakuan homoseksual umpamanya, kelakuan kaum Lut, diistilahkan apa dengan pasangan sejenis atau gaya modernnya LGBT kan itu. Bilang saja homo kan selesai. Pengen pula kemudian supaya orang tertarik gitu. Gay apa? Bilang aja banci kaleng selesai. Ya, susah kali dibilang gay, enak kali dibilang gay, banci kaleng, selesai itu. Ya. Kaleng rusak gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakanlah, termasuk juga dalam keseharian kita ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada bahasa-bahasa itu yang mungkin kasar dalam daerah lain, tapi boleh jadi tidak kasar di daerah lain kan. Contoh umpamanya apa ya? Orang Sunda, saya kan orang Sunda ya. Saya pernah juga tinggal di Bali, kerja dulu. Jadi dalam bahasa Sunda itu ada orang Sunda sini? Ada orang Sunda? Ada. Itu orang Sunda. Dalam bahasa Sunda itu ada namanya cicing. Cicing sia, itu kan kasar tuh. Cicing sia itu artinya diam kau, itu bahasa kitanya. Gitu ya. Bahasa Sundanya cicing, bahasa Balinya anjing. Jadi kalau kita katakan di Bali cicing sia artinya anjing kau gitu. Paham nggak? Itu kadang-kadang antum harus paham bahasa-bahasa seperti itu. Kadang-kadang di daerah lain bagus bahasanya kan, tapi di daerah lain kasar pula. Ini kan kalimat-kalimat ini harus dipahami, jangan sembarang ngomong. Atau namanya kenyang. Kenyang ini dalam bahasa Indonesia paham, makan kenyang, ya kan? Tapi kalau di Bali bilang kenyang, hati-hati. Maaf, ini bicara tentang kemaluan. Ya, bisa marah orang Bali dibilang kenyang itu, ya kan? Ya, jadi kalimat-kalimat ini harus dipahami. Ya, walaupun pamannya di Jawa kan sama juga. Jawa, Medan, itu kadang-kadang kalau tidak paham bahasanya, itu kadang-kadang lain pula maknanya. Ya, kan ada iklan dulu itu. Ada orang jual es, gimana iklannya itu? Beli 1 gelas, kata orang Jawa, sampun telas. Iya 1 gelas katanya kan. Dikiranya sampun telas 1 gelas. Sampun telas habislah, ya kan? Kadang-kadang kan tidak ketemu tuh bahasa. Sampun telas dibilang segelas. Oh, botenet enenten. Iyalah pakai santan katanya. Beda lagi. Ya. Oh, dasar wong Medan. Iya sih orang Medan katanya kan. Nggak ketemu kan 1-2 ini. Kadang-kadang bahasa-bahasa seperti itu nggak nyambung. Ya. Makanya orang itu harus menjaga bahasa. Kalau memang ada bahasa yang lebih halus, jangan pula menggunakan bahasa kasar. Ini meniru orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini banyak faedah yang kita bisa petik. Pertama, larangan tasyabbuh. Tidak boleh tasyabbuh dengan Yahudi, walaupun sampai ke kata-kata. Tidak boleh tasyabbuh dalam pakaian, tidak boleh tasyabbuh dalam budaya, tidak boleh tasyabbuh dalam penampilan, termasuk dalam kata-kata. Makanya ketika orang Yahudi mengatakan ra'ina, sahabat juga mengatakan ra'ina, ini mirip nih, sama-sama mengatakan ra'ina. Tapi maksudnya para sahabat ra'ina itu bagus, tapi maksudnya Yahudi tidak bagus. Maka diturunkan ayat jangan kalian mengucapkan ra'ina lagi. Jadi ketahuan kalau Yahudi mengucapkan ra'ina, hanya dia saja, berarti mengejek Nabi. Ini tidak boleh tasyabbuh sampai ke kata-kata. Nah, karena sekarang ini kata-kata kadang-kadang tidak paham kan, banyak kata-kata kita tidak paham tuh anak-anak muda sekarang itu. Ya, meniru-niru orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengejek orang lain walaupun lewat sindiran. Nggak boleh. Nggak boleh, kan banyak itu ngejek orang lain itu dengan sindiran. Kemudian yang ketiga, terkadang perkara mubah itu bisa jadi haram. Kalimat ra'ina ini boleh-boleh saja asalnya kan, tapi ketika ada makna yang jelek yang diucapkan Yahudi, tidak boleh diucapkan lagi.
jadi haram. Tidak boleh. Ya umpamanya dalam bahasa kita orang Jawa bilang kalimat deso. Deso itu apa? Kayak orang desa, ya kan? Deso ya. Kalimat deso ini bisa dua makna, bisa baik, bisa tidak baik. Kalau maksudnya deso itu ya saya orang desa, iyalah saya dari desa, kan bagus kan? Oh tapi kalau antum nadanya dasar wong deso, kan nggak bagus. Maksudnya saya ini orang kota tapi perilakunya orang desa kan? Nah itu namanya nyindir namanya kan? Nggak boleh itu. Kadang satu kalimat ini tergantung intonasi itu. Nah makanya antum harus paham bahwa ada perkara-perkara itu tadinya mubah jadi haram karena konotasi ataupun mungkin intonasi yang merubah makna. Kemudian juga seperti tadi saya katakan, terkadang ada satu bahasa itu mungkin di daerah lain baik, tapi di daerah lain tidak baik. Maka cukuplah diucapkan di daerahnya saja, jangan diucapkan di daerah lain. Kadang-kadang bahasa kamu dengan kau saja itu sudah kasar. Orang Medan biasa, kau mau kemana? Kalau di Jawa Barat sana dibilang kau, itu udah kasar. Kamu, nah itu baru lembut kan itu ya. Kadang-kadang tidak cocok tuh. Mungkin daerah lain biasa-biasa saja, tapi daerah lain itu bisa jadi kasar. Makanya hati-hati. Nah ini orang Yahudi kadang-kadang seperti itu. Ya. Kemudian juga tidak boleh mentertawakan. Kalau ada orang ngejek tidak boleh mentertawakan, karena kan asbab nuzulnya ini. Jadi kalau ada rombongan Yahudi kemudian ngomong di depan Rasul, ya Rasulullah, ya Muhammad ra'ina katanya. Ketawa semuanya karena mereka tahu maknanya. Sementara orang Muslim kan berbeda maknanya, sehingga yang dipahami orang Islam ya maksudnya seperti mereka, tapi orang Yahudi malah tertawa kawannya mengatakan seperti itu karena paham itu kalimat ejekan. Tidak boleh kalau orang ejek orang antum pula tertawakan, haram, tidak boleh. Antum ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong di atas perbuatan dosa dan kejahatan. Termasuk juga adalah kalimat-kalimat yang sifatnya istihza, mengejek Nabi SAW, itu bisa taraf kekufuran. Ikhwan, di masyarakat ini ada dosa-dosa lisan yang terkadang masuk kepada kekufuran, bisa keluar orang dari Islam. Ada juga masuk kepada kesyirikan, ada juga masuk ke dosa besar. Saya contohkan 6 ya. Yang kekufuran seperti umpamanya orang membenci syariat, mengatakan buat apa sih sholat ini, buat capek saja, ngapain haji buang-buang duit, ngapain pakai jilbab, buat panas saja katanya. Ini kalimat kufur, membenci syariat namanya kan. Tidak boleh mengatakan buat apa Allah mensyariatkan sholat, buat apa Allah mensyariatkan puasa, buat haus saja. Ini kufur. Orang bisa keluar dari Islam karena dia membenci syariat. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum. Allah mengatakan karena yang demikian itu mereka sudah membenci apa yang Allah turunkan, Allah batalkan amalannya. Hati-hati satu. Yang kedua, contoh yang lain, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ayo mabuk yuk. Saya nggak pernah mabuk, tapi kalau kamu ingin mabuk ya silahkan, nggak apa-apa. Ya. Kalimat nggak apa-apa mabuk ini namanya menghalalkan yang haram. Harusnya ngomong janganlah, itu haram, kan begitu. Kalau walaupun antum tidak mabuk, tetap antum bisa kufur. Kenapa? Karena menghalalkan khamr. Kalau saya tidak mabuk, afwan. Kalau engkau ingin mabuk silahkan, boleh-boleh saja. Ini kalimat kufur karena menghalalkan yang haram. Ya. Atau contoh lain, mengatakan soal hurriyatud din, agama ini bebas milih agama. Sekarang banyak ya bersumber dari orang-orang liberal mengatakan bahwa kita ini bebas milih agama, jangan dipaksa. Ya. Biarkan saja orang mau masuk Islam, mau masuk Hindu, Nasrani, biarkan saja, sibuk kali kalian. Kalimat seperti ini nggak boleh. Nggak boleh kalimat seperti, kan umum kalimat ini. Nggak apa-apa, biarkan saja mereka masuk ini agama ini. Tidak,
Islam itu satu-satunya agama yang hak. Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairil islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama satu-satunya yang diridhai Allah Islam. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak diterima, rugi dia. Jelas Quran mengatakan tidak ada kebebasan mencari agama. Tidak ada. Agama satu-satunya Islam. Kemudian juga umpamanya mengatakan undang-undang lebih baik. Undang-undang buatan manusia jauh lebih baik daripada undang-undang Al-Quran dan Sunnah, dan mengatakan undang-undang kita ini lebih baik daripada undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Coba kalau diterapkan undang-undang Quran Sunnah, yang maling potong tangan, yang zina yang sudah meninggal, yang sudah menikah dirajam sampai mati, sadis sekali itu. Masih bagus undang-undang kita katanya. Tidak boleh ngomong begitu. Kita katakan undang-undang Al-Quran lebih baik. Kenapa? Karena Allah yang membuat undang-undang, Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu maslahat kita. Adapun kalau ngomongnya kayaknya kalau hudud ini di negeri kita belum pas, kayaknya belum siap kita menerapkannya, nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya mengatakan bahwa undang-undang buatan manusia lebih baik daripada undang-undang Allah, kufur, nggak boleh. Ya. Ataupun umpamanya mencaci Allah dan Rasulnya, banyak tersebarlah. Anak nggak pernah cerita di YouTube tuh banyak sekali kalimat-kalimat mencaci Allah, mencaci ayat, mencaci Rasul. Naudzubillah. Ya, ini kalimat-kalimat kufur. Atau di sana ada kalimat-kalimat syirik tak sadar diucapkan di masyarakat kan, seperti umpamanya kalimat-kalimat yang sifatnya tatoyur. Itu yang banyak di masyarakat itu tatoyur biasanya kan. Tatoyur itu menjadikan sial ataupun untung kepada sesuatu yang dilihat, didengar, dibayangkan, diimpikan dan yang lainnya. Seperti antum habis mimpi buruk umpamanya kan, kebayang sampai selesai tidur, bangun tidur masih kebayang tuh mimpinya. Gak tahu ini saya ini hari ini kok kurang enak badan kan. Kenapa? Mimpi semalam. Mimpi apa? Ketiban duren katanya. Katanya kalau ketiban duren itu katanya mau kaya. Betul tak mau kaya saya? Mimpi ketiban duren coba ya kan. Ini kan tatayur. Kayaknya mau ada yang mati malam ini. Kenapa? Nampak ada burung hitam di atas gitu. Coba ya kan. Ini kan tatayur, tak boleh. Burung itu bukan malaikat maut. Burung suka-suka nginggap di mana lah kan gitu ya. Mau di genteng, mau di atas pohon, terserah burung lah. Masa kemudian dikait-kaitkan dengan orang mati, bisa syirik ini, tidak boleh. Ya. Ataupun namanya seseorang yang lewat di tempat yang takut. Namanya di sini ada pohon angker, tidak ada jalan lain kecuali lewat situ. Permisi Pak pohon, tidak boleh Pak. Pohon tidak bisa dipermisiin. Permisi itu sama orang, permisi Pak, ya katanya kan. Kalau ke pohon permisi, kata pohon ya. Repot tentu kan itu. Tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan jangan mengatakan seperti orang jahiliyah, mengatakan permisi wahai pemilik atau penunggu lembah ini, jangan ganggu saya katanya. Maka Rasul mengatakan idza nazala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq lam yadhurrahu syai'un hatta yartahil minhu, kata Rasul. Kalau kalian lewat di sebuah tempat yang angker, nampak nih bulu kuduk berdiri, semua bulu pun berdiri, katakan a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Selamat antum, enggak ada apa-apa. Permisi ini bisa syirik. Kenapa? Seolah-olah apa? Antum lebih takut sama setan. Takut sama setan tidak masalah, tapi jangan antum nampak dari ketakutannya dengan cara seolah-olah kita merendah dengan setan dan mengatakan permisi. Nggak boleh, syirik. Walaupun hanya ngomong begitu kan. Atau contohnya umpamanya menasabkan bintang. Yang dulu kan, zaman dulu anak-anak kecil ini mana tahu zaman baheula kan itu. Orang dulu di tabloid ada bintang-bintang. Sampai ingat dulu ya, zaman saya masih kecil tuh masih tersebar porkas. Porkas itu apa? Judi. Ada lagi SDSB. SDSB itu kan dulu legal tuh. Anak-anak sekolah aja pasang nomor, cari nomor buntut. Ya. Itu
hari-hari orang itu baca buku ramalan tuh, ramalan bintang-bintang itu untuk nyari nomor buntut. Yang lebih parahnya orang gila ditanya, nomor berapa? Orang gila ditanya, ikut gila lah dia. Coba bayangkan, orang dulu kayak gitu. Kadang-kadang orang tidur dibangunkan, bangun-bangun, nomor berapa? Gitu modelnya orang dulu tuh. Yang parah lagi, datang ke kuburan, itikaf di kuburan tuh, nanti nampak, nomor sekian tuh, minta sama kuburan nomor tuh, sampai ada truk tabrakan, ditengok nomornya, ini mungkin ini nomornya besok nih keluar. Itu orang dulu kayak gitu tuh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi dunia perbintangan ini kan banyak. Zaman dulu kalau umpamanya sial nih, orang ini sial hidupnya, usahanya gulung tikar, jodohnya si gagal terus, gak laku-laku, jadi bujang lapo kan itu kan. Ditanya itu bukan tanya apa, tanya kok ini lahirnya bulan apa, tahun berapa, tanggal berapa. Oh saya lahir tanggal ini, hari ini, bulan, tahun. Oh iyalah, bintangmu gambar kambing katanya. Gak laku kamu. Ini kan syirik, ikhwan, tidak boleh. Ya. Kemudian juga terkadang menasabkan hujan kepada makhluk, kepada bintang. Ya. Bahkan ada seorang ikhwan bercerita itu, kalau di desanya ada, kalau malam tuh suara beruk, suara monyet tuh berisik-berisik itu, besoknya paginya hujan tuh. Kalau hanya pertanda, mungkin monyet tahulah akan terjadi hujan gitu kan. Seperti zaman dulu kalau lagi teduh, nengok ke bawah kok nggak ada semut, udah masuk ke lubangnya, ini pasti hujan. Dulu saya di waktu zaman pramuka dulu diajari gitu tuh. Ya, kita ke hutan, kalau nampak teduh-teduh ini nengok ke bawah, kalau tak nampak semut hujan. Ya. Artinya kalau seandainya itu sinyal dari binatang, karena binatang itu punya pendengaran indera insting yang lebih kuat dari manusia, tidak ada masalah. Tapi kalau dinisbatkan hujan itu gara-gara suara beruk gitu ya, gara-gara suara monyet atau gara-gara semut, ini tidak bisa. Ini namanya menasabkan nikmat kepada makhluk syirik. Sama dengan orang dulu menasabkan hujan kepada bintang dan mengatakan mutirna binawi kada wa kada, kami dihujan dengan bintang ini dan itu. Tidak boleh. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini, dan ini bisa syirik. Ataupun orang yang berandai-andai, andai saya nggak ke sini nggak jatuh, andai ke situ, cobalah tadi saya ke situ, ya. Mungkin saya nggak kepleset, cobalah tadi nggak keluar, anak saya nggak mati, macam-macam. Tapi katakanlah ini semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat-kalimat ini, subhanallah, kadang-kadang bisa syirik loh. Tadi bisa kufur, ini bisa syirik, atau bisa juga masuk kepada dosa besar. Seperti yang sering saya contohkan, menceritakan aibnya sendiri. Pemanya anak-anak muda ini habis pacaran, kasih tahu, tengok kawannya, tengok pacar saya cantik kan? Cantik. Itu yang di belakangnya saya lagi rangkul dia. Tuh maksiat diceritakan sama orang dengan bangganya, pacaran rangkul-rangkulan itu dikasih tahu handphonenya. Tengok, cantik enggak? Cantik. Enak loh, semalam saya sama dia makan cendol macam-macam. Ceritakan pula sama kawannya. Dosa, sudah dosa diceritakan pula dosanya. Dosa besar, ikhwan dabung, yang menceritakan dosa. Ya. Atau mamanya seseorang menceritakan aib orang, nggak boleh. Walaupun melihat, nggak boleh menceritakan. Mamanya ini anak-anak nih disakan, nampak kawannya ngambil uang, tahu tapi nggak ada saksi, cuman kita saja. Ngambil uang nih, jangan diceritakan ke kawannya. Si Anu teh ngambil uang. Sini si Anu, nggak boleh. Ya, walaupun antum melihat kawannya ngambil uang, karena harus ada saksi. Kalau mau laporkan ke gurunya, cukup antum tahu nanti gurunya yang paham, nggak boleh sebarkan. Kasihan akhirnya malu, resign dari pondok. Nah, mau lagi katanya, kenapa dibully satu pesantren? Nah, siapa yang salah? Sekali kawannya punya jantung pula dibully mati, siapa yang bunuh? Ya kan? Hati-hati antum. Ya. Jadi banyak ya perkara-perkara, karena sudah azan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.